Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita berjumpa kembali di mata pelajaran IPS kelas 9, khususnya 9H. Dan pada pertemuan kali ini, ada video yang harus kalian saksikan tentang materi yang sudah kita bahas 2 tahap sebelumnya. Oke, kita simak saja video tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan 1 dan 2 berikut ini. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, dalam materi tersebut, kita membahas tentang benua. Benua yang ada di dunia, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Oke, yang pertama, benua di dunia itu ada 5. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Amerika, ada benua Afrika, dan benua Australia. Kita masuk ke benua yang pertama, yaitu benua Asia. Benua Asia, letak dan luas benua Asia. Benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi. Berikutnya, yang kedua adalah benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut dengan benua merah. Kenapa? Karena Amerika suku aslinya adalah suku Hindian. Hindian biasanya mereka mewarnai wajahnya, mukanya itu dengan cat atau pewarna berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Selanjutnya benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Kenapa? Karena mayoritas orang Eropa itu rasnya adalah ras Kaukasoid, di mana ciri matanya itu berwarna biru. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Benua Eropa mengalami 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Luas benua Eropa adalah 10.355.000 km persegi. Kemudian, benua Afrika. Benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam. Alasannya adalah karena penduduk Afrika itu banyak yang berkulit hitam. Rasnya adalah ras Negroid. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Sedangkan luasnya adalah 30.290.000 km persegi. Yang terakhir, benua Australia. Benua Australia secara astronomis terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Luas wilayahnya yaitu 8.945.000 km persegi. Benua Australia merupakan benua terkecil. Nah, itu adalah materi di tahap pertama. Kita masuk ke tahap yang kedua. Untuk materi yang kedua, kita akan membahas tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama, Jepang. Jepang, ibu kotanya adalah Tokyo. Secara astronomis, Jepang terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Bahasa resminya adalah bahasa Jepang. Agama yang banyak di sana adalah agama Shinto, agama Buddha, dan agama Kristen. Sistem pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional.
Kepala negaranya dipimpin oleh seorang kaisar. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Mata uangnya adalah yen. Nah, penduduk Jepang berjumlah 126,9 juta jiwa. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk. Penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Negara yang kedua, yaitu Amerika Serikat, terletak pada 24,3 derajat lintang utara sampai 70,23 derajat lintang utara dan 172,2 derajat bujur barat sampai 66,51 derajat bujur barat. Ibu kota Amerika Serikat adalah New York. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan tersebut contohnya adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Yang ketiga adalah negara Inggris. Inggris memiliki ibu kota yang bernama London. Terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat sampai 2 derajat bujur timur. Luas wilayah Inggris mencapai 244.110 km persegi. Inggris memiliki iklim yang sedang. Curah hujan di Inggris relatif merata sepanjang tahun. Fauna atau hewan yang ada di Inggris yang bisa dijumpai contohnya adalah rusa merah, serta burung raja wali emas dan burung belibis merah. Penduduk Inggris berjumlah 65,1 juta jiwa. Selanjutnya, Australia. Wilayah Australia memiliki letak astronomis 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah lintang sedangnya berada pada 35 derajat lintang selatan dan 44 derajat lintang selatan. Penduduk Australia yang asli adalah suku aborigin. Nah, penduduk lainnya yang sekarang banyak berada di Australia adalah pendatang dari negara atau benua yang berada di Eropa. Jumlah penduduk Australia sampai saat ini adalah 23,9 juta jiwa. Negara yang terakhir adalah Mesir. Mesir terletak pada 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Ibu kota Mesir adalah Kairo. Luas wilayahnya mencapai 1.500.000 km persegi. Posisi Mesir menjadi sangat penting karena adanya sebuah terusan, yaitu yang disebut dengan terusan Suez. Terusan tersebut memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia ataupun sebaliknya melalui Samudra Hindia. Mesir memiliki sumber daya alam berupa minyak, gas, biji besi, fosfat, mangan, timah, emas, dan lain sebagainya. Mesir tidak memiliki hutan. Flora yang umumnya tumbuh di Mesir merupakan pohon daerah kering. Contohnya, kayu putih, pohon lontar, kaktus, dan lain sebagainya. Jumlah penduduknya mencapai 89,1 juta jiwa. Itulah materi yang sudah kita pelajari di tahap 1 dan tahap kedua. Semoga materi yang sudah kalian catat di buku catatan dapat kalian baca ulang kembali di rumah masing-masing, sehingga nanti di sesi berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Bapak ucapkan selamat belajar dari rumah, terus jaga kesehatan, dan tetap berdoa semoga pandemi ini dapat segera berakhir
kemudian kita nanti dapat berjumpa kembali secara tatap muka di sekolah tercinta kita, SMP Negeri 1 Ayana. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.